saya ke sini melanjutkan perbincangan tadi Bu Uci. Oh iya. Mengenai observasi di kelas. Namun sebelumnya ingin berbincang-bincang dulu sebelum melanjutkan di kelas Bu Uci. Iya, ya, silakan Bu Dayu. Ya, rencananya Bu Uci ngambil di kelas mana? Maunya saya ambil di kelas 12.7. Oh, 12.7. Kenapa kok ngambil di kelas itu? Kebetulan minggu depan nih emang di sana jadwalnya. Terus saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi di sana. Oh gitu. Ya, kalau ngambil di kelas 12.7 itu nanti rencana Ibu Uci tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu mengevaluasi, menganalisis teks eksposisi. Iya. Ya. Di kelas sana memang sebelumnya belum pernah apa ini pertemuan keberapa Bu Uci? Untuk mengevaluasi belum pernah. Oh belum pernah. Ya. Nah pertanyaan kedua ini area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Bu Uci? Nanti area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah kemampuan komunikasi. Nah kebetulan di kelas itu untuk bisa komunikasi terlebih-lebih interaktif dengan siswa itu memang agak sulit gitu. Hanya beberapa orang saja yang mampu berinteraksi, komunikasi dengan lebih aktif gitu. Mungkin sekitar 3-5 orang saja gitu biasanya yang aktif seperti itu budaya. Oh, di kelas itu 3-5 orang saja yang aktif komunikasinya ya interaktifnya. Oh, jadi Ibu ambilnya di sana. Ya, saya ingin meratakan biar semuanya bisa komunikasi, kemudian interaksinya bagus, aktif semua lah ya pada intinya. Nah, untuk strategi pembelajaran yang Ibu akan pakai apa yang Ibu akan gunakan? Nanti saya akan gunakan PBL. Biar ya saya sediakan video. Nanti di video itu ada teks eksposisi. Kemudian di dalamnya ada permasalahan biar anak-anak nanti yang mengevaluasi apa saja yang ada di dalam video tersebut. Wah kayaknya seru nih, ide bagus tuh Ibu. Nah untuk sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran Ibu Uci di kelas 12.7 itu apa? Sudah saya siapkan semuanya Bu Dayu, termasuk videonya. Itu kebetulan nanti tentang kelestarian alam. Kemudian ada laptop, LCD, speaker. Nah itu sudah disiapkan semua nanti. Ya, bagus sekali itu sarana yang digunakan. Nah selanjutnya mengenai penilaian untuk berkomunikasi atau instrumen penilaiannya itu menggunakan apa Bu Ci? Nanti saya nilai secara tulis dan lisan. Udah disediakan Sudah ya? Sudah saya sediakan. Ya bagus sekali Bu Uci. Nah segitu aja dulu Bu Uci ya perbincangan hari ini. Nanti sampai jumpa minggu depan. Sebelumnya saya minta maaf mengganggu kesibukan Bu Uci ya. Apa-apa Bu Dayu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Uci. Bu Dayu ya. Sampai jumpa lagi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Satu orang. Adik Reva. Izin ya. Sebelum kita mulai mempelajari materi, Ibu ingin tahu perasaan kalian masing-masing saat itu. Ya, caranya adalah dengan membuat emoticon di kertas ini. Emot aja, ya, emot aja. Perasaannya entah itu sedih, bahagia, kecewa, atau ada yang lagi sedang marah. Ya, ini Bu bagikan, nanti silakan digambar emotnya. Ya, digambar emotnya sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Ini nanti dibagi dua ya, satu kedua ya.
lihat dari depan. Emosi perasaanmu hari ini. Lagi dua. Udah?
Udah selesai ya? Belum? Ya, agak sulit ya mengungkapin perasaannya. Sudah? Sudah siap? Nggak usah terlalu banyak. Yang penting mengungkapkan perasaan. Kekurangan uang. Kalau tak punya pacar, kayak gimana? Ya yuk, kalau sudah siap-siap diangkat semua emotnya. Biar ibu tahu. Silakan diangkat dulu. Kenapa jawabannya coba diceritakan? Coba gimana? Ini memendam kesedihan. Kenapa sedih hari ini? Benar? Oh, nah. Ya ada masalah di luar kalau Oh gitu ya. Memendam kesedihan. Sekarang yang penuh bintang ya? Ah, ada bintangnya, coba kenapa?
Oh, senang untuk belajar hari ini, ya. Kemudian yang sebelah sini. Nah, coba itu kenapa ini? Oh, ada hidupnya, ada dirinya, ya. Lengkap dengan katanya galau katanya, ya. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang galau. Sebelah sini, nah yang datar ini kenapa? Mulutnya datar kenapa? Sama ya, rasanya sama hari ini. Punya chemistry berarti ya. Oh jodoh. Ya silakan, kenapa itu kok seperti itu? Perasaannya gimana? Oh biasa saja, datar-datar aja. Tidak ada perasaan apapun ya. Ya sudah perhatikan. Ada yang sedih, ada yang sampai nangis meneteskan air mata, ada yang datar, galau. Kenapa itu paling belakang pojok? Oh sedih, nah ada yang sedih dan lain sebagainya. Apapun itu perasaan kalian ya, intinya semua permasalahan pasti bisa kita lalui, bisa kita selesaikan ya. Intinya kita sebagai manusia tetap berusaha. Dan untuk hari ini, khususnya pembelajaran hari ini, selain perasaan-perasaan tadi ya, selain yang menyenangkan tadi, Ibu harap kalian tetap fokus ke pembelajaran. Silahkan gambarnya disimpan dulu ya. Nah ini Nah, ini kita belajar ini. Tujuannya mengevaluasi gagasan dan pandangan teks eksposisi. Kemarin kita sudah belajar gagasan. Ya, opini. Di teks eksposisi ada apa kemarin? Opini, ya fakta. Kemudian opini itu dilengkapi oleh adanya gagasan. Ya, gagasan diperkuat dengan adanya fakta. Ya, gagasan diperkuat dengan adanya fakta. Ya, gagasan kalian itu kuat. Fakta, realita, contoh, data, bukti. Ya. Nah, kali ini kita akan mengevaluasi gagasan. Ibu sudah bawa teks. Sebelumnya silakan kalian berkelompok masing-masing 4 sampai 5 orang. Silakan berkelompok sekarang. 4 sampai 5 orang.
Sudah dibaca? Sudah dipahami? Jangan dibaca sekilas, tapi baca pemahaman. Ada sesuatu yang kalian dapat dari teks tersebut, ya. Kalau sudah dibaca, sekarang coba satu kelompok perwakilan membaca nyaring. Siapa yang ditunjuk? Yang intonasinya bagus, volume suaranya keras, ya, jelas. Silakan tunjuk satu kelompok, satu orang mewakili membaca nyaring. Mulai dari kelompoknya kita, ya. Ya, silakan. Yang lainnya perhatikan sambil pahami apa yang dibacakan. Urgensi menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang membentuk kesatuan, ruangan yang di dalamnya terdapat benda-benda, gaya, keadaan, makhluk hidup dan lainnya. Dalam cakupan ruang yang disebut lingkungan hidup tersebut,
jelas? Semua kelompok mendengarkan dengan jelas? Sudah. Sekarang kelompok berikutnya. Siapa perwakilan membacakan hari? Ya, silakan. Urgensi menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang membentuk kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat benda-benda, daya, keadaan, makhluk hidup, dan lainnya. Dalam cakupan ruang yang disebut lingkungan hidup tersebut, manusia dengan makhluk lainnya saling memiliki hubungan timbal balik yang berpengaruh pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lain. Begitu pentingnya lingkungan hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain, di dalamnya nampaknya tak cukup untuk menjadi alasan kuat guna membuat lingkungan menjadi lebih terjaga pelestariannya. Problematika mengenai masalah kerusakan lingkungan hidup ini telah menjadi masalah global di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu kita memahami bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dari makhluk yang berada di dalamnya tak terkecuali manusia. Dengan demikian, manusialah yang memiliki andil dan tanggung jawab besar terhadap kelestarian lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia nampaknya tidak berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan sejauh ini. Banyak kerusakan alam juga yang disebabkan oleh manusia. Di antaranya adalah penebangan liar, pemburuan liar, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan alami hutan, rusaknya ekosistem, berkurangnya fungsi hutan sebagai paru-paru dunia, timbulnya tanah longsor, dan lain sebagainya. Aktivitas penebangan pohon dan pembangunan gedung di kota-kota juga turut menyumbang dampak negatif terhadap rusaknya lingkungan. Dampak yang ditimbulkannya adalah berkurangnya luas tanah untuk resapan air, sehingga dapat berpotensi menimbulkan bencana banjir. Sebagai satu-satunya makhluk yang berada pada cakupan lingkungan hidup yang memiliki akal dan pikiran, tentu menjadi kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ia tinggali. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya ialah dengan ikut serta dalam segala aktivitas pembenahan lingkungan yang rusak, aktif mengampanyekan pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan, serta menyosialisasikan dampak kerusakan lingkungan bagi makhluk hidup di dalamnya. Sementara langkah nyata yang dapat dilakukan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi aktivitas penggunaan bahan bakar fosil yang berpotensi menimbulkan pemanasan global, menanam pohon sebagai investasi kehidupan masa mendatang, dan lain sebagainya. Apapun yang dapat dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup ini menjadi agenda penting yang harus dilakukan demi hidup dan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Ya. Gimana kelompok lain ada tanggapan? Volume suaranya jelas? Jelas. Intonasinya? Jelas juga. Ya, jadi informasi yang didapat jelas atau tidak? Jelas. Satu kelompok lagi mungkin mewakili. Urgensi menjaga lingkungan hidup. Nah, itu membaca nyaring. Intinya kalian membaca secara apa ya? Volume suara harus keras. Karena nyaring kan? Karena yang mendengarkan juga banyak orang, apalagi yang jauh biar kedengeran. Ya, selain volume suara itu nasi tinggi rendahnya, kemudian kejelasan. Tadi ada beberapa kata yang agak ribet diucapkan, problematika, menyosialisasikan, ya. Nah, hati-hati ketika membaca. Ya, sudah. Nah, sekarang kita di inti ya. Intinya adalah tadi mengevaluasi gagasan, teks eksposisi. Teks yang kalian baca tadi, yang kalian pahami tadi tentang apa itu lingkungan hidup. Ya, judulnya urgensi menjaga lingkungan hidup. Ada berapa paragraf tadi? Berapa? 4 paragraf.
tadi di paling belakang ya. Ada berapa pertanyaan? 6. Ya, ada 6 pertanyaan. Silakan didiskusikan. Hasilnya ditulis di kertas. Ya, silakan didiskusikan dulu. Tulis nama kelompok, nomor absen. Ya. Isi nama anggota kelompok, nomor absen ya. Ya, Bu. Bu, permisi, Bu. Ya. Yuk, sudah selesai ya? Ya, silakan sampaikan masalah apa. Di sana ada argumen tentunya. Silakan katakan. Kelompok siapa dulu, belakang atau depan? Ya, Marcel dulu deh ya. Ya, Marcel dulu. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah masalah apa yang disampaikan penulis tersebut. Menurut kelompok kami, masalah yang disampaikan oleh penulis tersebut adalah tentang kerusakan lingkungan hidup. Ini berdasarkan judulnya yaitu menjaga lingkungan hidup, dan setelah kami baca dan kami diskusikan ternyata kebanyakan di teks ini disampaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan hidup dan bagaimana hal tersebut terjadi karena ulah manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Marcel. Berikutnya. Jadi masalah apa yang disampaikan penulis dari teks tersebut? Masalah yang disampaikan penulis yaitu menurut kelompok kami tentang kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Karena sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal dan pikiran, seharusnya manusia bisa menjaga kelestarian alam yang mereka tinggali. Akan tetapi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup tersebut yang dibebankan kepada manusia itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan sejauh ini. Sudah? Ya. Apa yang disampaikan oleh dua kelompok tadi itu sudah sangat memantapkan kalian ketika memahami sebuah argumen. Ya, sekarang coba disimpulkan kira-kira argumen itu apa? Argumen. Apa argumen? Apa argumen? Tadi sudah baca kan? Di teksnya ada beberapa argumen. Kalian sudah bisa memilih argumen yang mana saja. Nah, menurut kalian argumen itu apa? Marcel? Ya, Marcel dulu ya, silakan. Menurut saya argumen itu adalah pendapat seseorang baik dia secara berkelompok ataupun individual yang didukung oleh fakta. Jadi dia menjelaskan pendapatnya tapi berdasarkan fakta. Pendapat berdasarkan fakta. Ya. Bisa dilengkapi atau ada tambahan? Menurut saya argumen itu adalah sebuah pendapat yang memiliki pro dan kontra. Pro dan kontra. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kelompok lain ada yang menambahkan?
Tidak ada? Sekali lagi berikan tepuk tangan ya. Ya, jadi di dalam argumen itu tentunya mendongeng sebuah pendapat, alasan-alasan ya untuk memperkuat adanya pendapat yang kuat, tentu disertai dengan adanya fakta. Fakta itu berupa realita real, kemudian memang benar-benar terjadi, ada data, ada bukti. Ya, itu tentang argumen. Ada yang ditanyakan? Tentang argumen sudah jelas ya? Ya. Kalau sudah jelas, nanti kalian kumpulkan tugas-tugas tersebut, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk infografis. Tahu infografis ya, semacam poster. Nah, ada gambarnya, ada tulisannya ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi apapun ya, tentu kalian sudah memiliki atau sudah sering memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti CapCut, Canva, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang ibu tanya. Dari awal sampai akhir belajar tadi, kalau tadi di awal ada perasaan sedih, ya, kemudian galau, ada juga yang senang. Mudah-mudahan yang senang sampai sekarang masih tetap senang. Kira-kira sekarang gimana perasaannya? Senang. Ya, senang. Nah, semoga perasaan senang ini nanti seterusnya akan mewarnai hari-hari kalian sampai di akhir pembelajaran, bahkan besok lagi. Ya, sudah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi kan dibuka dengan doa. Sekarang silahkan ditutup dengan doa. Yang mewakili, ibu persilahkan. Mau giliran atau tetap yang tadi, silahkan, boleh saja. Ya, silahkan. Semua berdiri. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita. Bagaimana kabarnya? Kabar hari ini baik, saya sehat. Ya, di sini saya menemui Ibu, tujuannya ingin melakukan tindak lanjut pasca observasi di kelas. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya dampingi mengajar di kelas? Tentu beda ya Bu Dayu, ketika belajar mengajar sendiri, kemudian ada pendamping gitu, rasanya kurang leluasa, agak deg-degan juga Bu Dayu. Ya. Jadi setelah saya observasi di kelas, dampingi Ibu mengajar di kelas, adakah hambatan atau tantangan yang Ibu alami? Ya tentu ada. Siswa jadi juga kurang aktif gitu, mungkin mereka juga kurang leluasa jadinya Bu Dayu, karena saya sendiri juga ada deg-degan apalagi siswanya gitu sih. Terus bagaimana upaya Ibu sebagai seorang guru untuk mempertahankan konsistensi Ibu dalam mengajar, terutama dalam hal emosi sebagai guru dan emosinya peserta didik? Ya tentu sebagai seorang guru, saya tidak hanya memberikan teori sebatas lisan. Saya sebagai seorang guru tentu juga harus memberikan contoh, menjadi teladan bagaimana sebaiknya seorang guru terutama dalam mengendalikan emosional. Jadi saya sendiri harus menjadi contoh dulu, kemudian nantinya bisa dilihat oleh siswa dan diterapkan oleh siswa. Jadi sebagai guru kita harus memberikan contoh ya, seperti emosi kita harus stabil gitu dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses belajar mengajar Ibu, terutama dalam keberagaman peserta didik yang Ibu ajar, bagaimana tindakan Ibu dalam memahami sosial emosional siswa yang heterogen dan bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan sampai akhir pembelajaran? Tentu di sebuah kelas itu siswanya banyak dan mereka punya karakter yang beragam. Dengan
metode pembelajaran pun satu siswa senang belum tentu juga senang bagi siswa yang lain. Jadi yang saya lakukan pertama kali tentunya adalah melakukan pengamatan sambil mengajar. Saya mengamati siswa, mengobservasi mereka untuk melihat bagaimana sih siswa A, siswa B dan seterusnya, sehingga saya bisa menerapkan untuk bisa mewadahi heterogen tersebut dari siswa tersebut. Nah, untuk area pengembangan yang mana akan Ibu lakukan setelah Ibu tahu tantangan yang Ibu alami di kelas? Tentu saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu. Tentu nantinya juga akan dikaitkan dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi nanti pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan rencana, kemudian juga lebih menyenangkan. Nah, untuk area pengembangan Ibu juga, nanti siapa yang akan terlibat dan Ibu rencananya kapan akan melakukan? Ya, yang terlibat siswa sudah pasti, kemudian tidak lupa juga saya selalu melibatkan teman, rekan sejawat untuk nantinya bisa komunikasi, kemudian sharing. Tentu mereka juga memiliki banyak pengalaman. Kemudian saya akan menerapkan ini kalau lebih cepat lebih baik, tapi melihat waktu sekarang ini sepertinya pembelajaran akan segera berakhir, kemudian SAS akan segera berlangsung, jadi bisa saya laksanakan di awal semester depan. Ya, betul Bu Uci ya. Rekan sejawat itu penting sekali ya untuk kita berbagi gitu ya. Nah, demikian dulu Bu Uci untuk perbincangan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih Bu Uci ya.